Saya Wahyuningsih dengan nomor induk mahasiswa 20811334081. Di sini saya akan menjelaskan materi pendidikan Pancasila terkait dengan 5 anggota PPKI beserta peran dalam perumusan Pancasila. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Nama lengkap Soekarno dan sering dijuluki dengan sebutan Bung Karno. Beliau lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Beliau wafat di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 21 Juni 1970. Beliau memiliki 3 istri. Yang pertama Fatmawati, yang kedua Hartini, dan yang ketiga Ratna Dewisari. Dan beliau beragama Islam. Pendidikan dan karir Insinyur Soekarno. Sekitar tahun 1914, Soekarno lulus Sekolah Dasar Bumi Putra di Mojokerto, yang kemudian dilanjutkan ke Sekolah Dasar Belanda dan mendapatkan ijazah calon pegawai negeri rendahan. Setelah itu, Soekarno melanjutkan pendidikannya ke HBS di Surabaya. Selepas lulus HBS tahun 1920, Soekarno berangkat ke Bandung untuk melanjutkan di THS, Teknisi Hogeschool atau Sekolah Teknik Tinggi yang sekarang menjadi ITB, pada tahun 1926 atau ketika berumur 25 tahun, Soekarno berhasil menyelesaikan kuliahnya dan berhak menggunakan gelar Civil Engineer atau insinyur sipil. Karir Insinyur Soekarno. Pada tahun 1926, Soekarno mendirikan Algemene Studi Club di Bandung yang merupakan hasil inspirasi dari Indonesische Studi Club oleh Dr. Sutomo. Pada bulan Juli 1932, Soekarno bergabung dengan Partai Indonesia Partindo yang merupakan pecahan dari PNI. Pada tahun 1938 hingga tahun 1942, Soekarno diasingkan di Provinsi Bengkulu. Soekarno baru kembali bebas pada masa penjajahan Jepang pada tahun 1942. Kontribusi Insinyur Soekarno dalam perumusan Pancasila. Yang pertama, penyampaian gagasan butir-butir dasar negara dalam sidang umum BPUPKI yang melahirkan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, merupakan salah satu anggota BPUPKI. Yang ketiga, menjadi salah satu penggagas dasar negara Republik Indonesia. Gagasan Soekarno disebut Pancasila dan disampaikan pada sidang resmi pertama BPUPKI. Yang keempat, menjadi Ketua Panitia 9 yang bertugas menggodok masukan-masukan mengenai konsep dasar negara. Panitia 9 ini kemudian menghasilkan Piagam Jakarta yang di dalamnya memuat apa yang sekarang ini kita kenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir, menjadi Ketua PPKI yang kemudian mengesahkan Dasar Negara atau Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Yang kedua adalah Dr. Andes Haji Muhammad Hatta. Beliau memiliki nama lengkap Muhammad Hatta dan sering dijuluki dengan sebutan Bung Hatta. Beliau lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902 dan beliau wafat di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta pada tanggal 14 Maret 1980. Beliau memiliki istri satu bernama Rahmi Rajim dan beliau beragama Islam. Pendidikan dan karir Dr. Andes Haji Muhammad Hatta.
Bung Hatta menempuh pendidikan dasar di Sekolah Melayu Bukit Tinggi, kemudian pada tahun 1913 sampai 1916 melanjutkan sekolahnya ke Europese Lagere School di Padang. Saat berusia 13 tahun, Hatta telah lulus ujian masuk ke HBS atau sekolah setingkat SMA di Batavia. Akan tetapi, ibunya menginginkan Hatta tetap berada di Padang karena usianya yang masih terlalu muda. Akhirnya, Bung Hatta melanjutkan studi di Mulo Padang. Kemudian, pada tahun 1919, ia pergi ke Batavia untuk melanjutkan sekolah di HBS. Setelah menyelesaikan studinya, pada tahun 1921, ia pergi ke Rotterdam, Belanda untuk melanjutkan studi mempelajari ilmu perdagangan atau bisnis di Nederland Handelshogeschool. Beliau mulai meniti karir di jenjang politiknya sebagai bendahara pada tahun 1922 dan menjadi ketua PI pada tahun 1925. Kontribusi Dr. Andes Haji Muhammad Hatta dalam perumusan Pancasila. Ikut merancang perumusan dasar negara dengan mengubah sila pertama pada Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sila itu tidak disetujui oleh pihak yang beragama lain. Dengan begitu, Dr. Andes Haji Muhammad Hatta mengusulkan perubahan sila pertama dan menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga adalah Dr. Rajiman Wedyodiningrat. Beliau memiliki nama lengkap Rajiman Wedyodiningrat. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 April tahun 1879 dan beliau wafat di Ngawi, Jawa Timur pada tanggal 20 September tahun 1952. Beliau memiliki 5 istri yang bernama Ibu Rochani, Van Muyen, Ibu Karsinah, Ibu Suki, Ibu Sri Mardikin. Beliau beragama Islam. Pendidikan dan karir Dr. Rajiman Wedyodiningrat. Beliau bersekolah di ELS di Yogyakarta pada tahun 1893. Karir beliau sebagai dokter pemerintah dijalaninya Dr. Rajiman Wedyodiningrat selama 7 tahun dari tahun 1899 sampai 1906. Sesudah itu, ia bekerja sebagai dokter di Keraton Surakarta Hadiningrat selama 30 tahun. Ia berjasa antara lain mendirikan apotek, panti rapih, dan rumah sakit Pantirogo. Dr. Rajiman Wedyodiningrat dikenal sebagai dokter ahli bedah, ahli ilmu bersalin, dan ahli penyakit kandungan. Kontribusi Dr. Rajiman Wedyodiningrat dalam perumusan Pancasila. Memberikan arahan pada seluruh wacana penyusunan dasar negara dalam arti menyetujui atau menolak usul-usul anggota. Beliau berperan sebagai ketua BPUPKI dan beliau juga yang mengusulkan saran-saran dalam mempersiapkan kenegaraan untuk mencapai puncaknya. Yang keempat, Ki Bagus Hadikusumo. Beliau memiliki nama lengkap Ki Bagus Hadikusumo dan beliau lahir di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 24 November 1890 dan wafat di Jakarta pada tanggal 4 November 1954. Beliau memiliki istri 2, yaitu bernama Siti Fatimah dan Mursilah. Dan Ki Bagus Hadikusumo beragama Islam.
Pendidikan dan karir Ki Bagus Hadikusumo. Pendidikan sekolah rakyat, kini menjadi SD. Pendidikan agama di Pondok Pesantren Tradisional Wonokromo, Yogyakarta. Beliau pemimpin Muhammadiyah yang besar andilnya dalam penyusunan Mukhodimah Undang-Undang Dasar 1945 dalam PPKI. Ki Bagus pernah menjadi Ketua Majelis Tabligh pada tahun 1922. Kontribusi Ki Bagus Hadikusumo dalam perumusan Pancasila, mempertahankan konsep Islam dalam dasar negara meskipun mengalami kegagalan karena harus mengalah kepada keputusan untuk menghapuskan 7 kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang terakhir adalah Otto Iskandar Dinata. Beliau memiliki nama lengkap Otto Iskandar Dinata dan lahir di Bandung pada tanggal 31 Maret 1897. Beliau wafat di Tangerang pada tanggal 20 Desember 1945 karena dibunuh oleh Laskar Hitam. Beliau memiliki istri bernama Sukirah dan Otto Iskandar beragama Islam. Pendidikan dan karir Otto Iskandar Dinata. Menempuh pendidikan dasarnya di Hollands Islandse HIS di Bandung. Quake School Onderbouw, sekolah guru bagian pertama di Bandung. Hogere Quake School, sekolah guru atas di Purworejo, Jawa Tengah. Beliau menjadi guru HIS di Banjarnegara, Jawa Tengah pada bulan Juli tahun 1920. Otto pindah ke Bandung dan mengajar di HIS bersubsidi serta perkumpulan perguruan rakyat. Kontribusi Otto Iskandar Dinata dalam perumusan Pancasila. Beliau berperan sebagai anggota BPUPKI yang mengusulkan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta menjadi Presiden dan Wakil Presiden pertama Indonesia. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan pengucapan kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.